Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas audit program. Audit program adalah kumpulan dari prosedur audit atau prosedur pengujian yang dilengkapi dengan sampel, besarnya sampel, cara pemilihan sampel, dan waktu pengujian dilakukan. Audit program biasanya terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, test of control atau pengujian atas pengendalian dan substantif test atas transaksi. Kedua pengujian ini digabung karena dilakukan pada waktu yang bersamaan. Bagian yang kedua adalah prosedur analytical dan bagian ketiga pengujian rinci atas saldo. Kita mulai dengan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Untuk merancang pengujian atas pengendalian dan pengujian rinci atas saldo, dapat kita menggunakan pendekatan 4 langkah berikut. Langkah pertama, menerapkan tujuan audit terkait transaksi ke masing-masing siklus. Langkah kedua, kita akan mengidentifikasi control point atau unsur pengendalian yang ada dan melakukan asesmen awal dari risiko pengendalian. Langkah ketiga, kita akan merancang audit program untuk pengujian atas pengendalian yang terdiri dari audit prosedur, besarnya sampel, cara pemilihan sampel, dan waktu pelaksanaan pengujian. Dan langkah keempat, kita akan merancang audit program untuk pengujian substantif atas transaksi yang dimulai dengan perancangan prosedur audit, penentuan besarnya sampel, dan cara pemilihan sampel, dan waktu pelaksanaan pengujian. Seandainya kita memutuskan tidak akan mengandalkan internal control atau keyakinan sepenuhnya akan kita capai melalui pengujian substantif, kita tidak mendesain pengujian atas pengendalian, tapi langsung merancang pengujian substantif atas transaksi. Berikut adalah ilustrasi hubungan antara tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi, unsur pengendalian yang ada, pengujian atas pengendalian, dan kelemahan internal control, serta pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan. Tujuan pertama audit transaksi penjualan adalah untuk menguji apakah penjualan yang dicatat benar-benar telah dikirim barangnya kepada pelanggan yang tidak fiktif. Untuk ini, di perusahaan klien tersedia 4 unsur pengendalian internalnya. Yang pertama, pengendalian internalnya adalah kredit disetujui secara otomatis oleh komputer dengan membandingkannya dengan limit kredit yang sah. Untuk ini, dirancang pengujian atas pengendaliannya, yaitu periksa pesanan pelanggan untuk melihat adanya bukti bahwa kredit telah di-approve. Perlu diingat bahwa prosedur pemeriksaan atau audit program itu selalu disiapkan dalam bentuk kalimat perintah. Seperti ini, periksa customer order. Berarti perintah untuk memeriksa customer order. Unsur pengendalian yang kedua adalah penjualan didukung dengan dokumen pengiriman barang yang sudah diotorisir dan order pelanggan atau customer order yang telah disetujui.
Test of control-nya adalah periksa faktur penjualan untuk melihat ada tidaknya supporting bill of lading, dokumen pengiriman barang, dan pesanan pelanggan atau order pelanggan. Unsur kontrol yang ketiga untuk tujuan audit yang pertama tadi ialah batch total dari kuantitas barang yang dikirim dibandingkan dengan kuantitas barang yang difakturkan. Pengujian pengendaliannya yang dirancang adalah periksa file batch total untuk melihat adanya inisial data control clerk, inisial dari petugas yang memeriksanya. Unsur kontrol yang keempat untuk tujuan audit pertama, laporan bulanan dikirim kepada pelanggan. Prosedur pemeriksaan kontrol tesnya adalah observasi untuk melihat bahwa pernyataan bulanan kepada pelanggan benar-benar dikirim. Perlu diingat juga, satu unsur kontrol bisa untuk lebih dari satu tujuan audit, bisa terkait dengan lebih satu tujuan audit, sehingga key accessing control ini bisa saja akan terjadi berulang untuk unsur kontrol untuk tujuan audit yang lain. Dan sehingga akan test of control dalam perancangan prosedur pengujian pengendalian ini bisa terjadi berulang kali, sedangkan dalam pelaksanaannya hanya satu kali. Dan disimpulkan ada kelemahan pada sistem pengendalian intern yang terkait dengan tujuan audit terkait transaksi yang pertama, yaitu occurrence. Kelemahannya adalah tidak adanya internal verification, verifikasi internal untuk kemungkinan terjadinya faktur penjualan dicatat lebih dari satu kali. Berdasarkan ini, maka disusunlah pengujian substantif atas transaksi untuk menguji tujuan audit yang pertama. Pengujian substantifnya adalah review atau telaah jurnal penjualan dan master file untuk menemukan adanya transaksi yang tidak biasa atau jumlah yang tidak lazim. Kembali lagi ditegaskan bahwa setiap prosedur audit ditulis dalam bentuk kalimat perintah. Yang kedua, hitung atau pastikan nomor urut faktur penjualan. Jadi hitung kelengkapan nomor urut faktur penjualan. Substantif tes transaksi penjualan yang ketiga untuk tujuan audit transaksi yang pertama adalah telusuri jurnal penjualan untuk melihat adanya dokumen pendukung atau tidak, termasuk kopi atau tembusan faktur penjualan, bill of lading atau dokumen pengiriman barang, dan pesanan atau order pelanggan. Tujuan audit transaksi penjualan yang kedua adalah untuk menguji bahwa semua transaksi penjualan yang terjadi telah dicatat, artinya tidak ada yang tertinggal, atau disebut juga dengan istilah tujuan audit transaksi kelengkapan atau completeness. Tujuan yang ketiga adalah untuk menguji bahwa penjualan yang dicatat adalah untuk jumlah pengiriman barang yang tepat dan telah difakturkan dan dicatat dengan tepat atau dengan benar
yaitu tujuan accuracy. Tujuan audit transaksi penjualan yang keempat adalah untuk menguji bahwa transaksi penjualan telah secara tepat dicatat dalam buku pembantu piutang atau master file account receivable dan secara tepat telah diringkas atau tujuan posting dan summarization. Tujuan yang kelima adalah untuk menguji bahwa transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan tepat atau tujuan pengklasifikasian. Tujuan audit transaksi penjualan yang keenam adalah untuk menguji bahwa semua penjualan yang dicatat telah dicatat pada tanggal atau waktu yang tepat atau tujuan timing. Saya tidak akan membacakan semua unsur pengendalian yang ada maupun pengujian atas pengendalian dan substantif transaksi. Dipersilakan saudara membacanya sendiri. Untuk tambahan ilustrasi, berikut disajikan tujuan pengujian atas transaksi, unsur pengendalian yang ada, pengujian atas pengendalian, kelemahan sistem, dan pengujian substantif atas transaksi untuk transaksi penerimaan kas. Silakan saudara pelajari. Format rancangan prosedur pengujian pengendalian dan prosedur pengujian substantif atas transaksi ini akan disusun ulang menjadi format yang akan digunakan dalam pengauditan yang disebut dengan performance format. Ini adalah contoh program audit untuk pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk transaksi penjualan dan penerimaan kas. Berikut, kita akan bahas perancangan prosedur audit untuk pengujian rinci atas saldo. Kita mulai dengan metodologi untuk perancangan pengujian rinci atas saldo akun dengan contoh akun receivable atau piutang. Secara metodologi, perancangan prosedur audit pengujian rinci atas saldo dilakukan setelah pengujian atas transaksi yang terdiri dari dua pengujian, yaitu pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, dan pelaksanaan analytical prosedur dilakukan. Barulah akan dirancang prosedur audit untuk pengujian rinci atas saldo yang terdiri dari audit prosedur, sampel, cara pemilihan sampel, dan waktu pelaksanaan pengujian. Berikut contoh audit program untuk pengujian rinci atas saldo dengan akun account receivable. Dari contoh ini kelihatan bahwa satu prosedur audit bisa digunakan untuk atau terkait dengan pencapaian lebih dari satu tujuan audit atas saldo. Ini tambahan ilustrasi untuk tujuan audit yang berhubungan dengan saldo dan audit program yang akan digunakan untuk transaksi penjualan dan penagihan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.